Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Amirul Adha. Saya merupakan salah satu dosen di program studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil dengan bobot 3 SKS. Deskripsi singkat, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi pendidikan administrasi perkantoran yang didesain agar mahasiswa mampu menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan dengan menerapkan berbagai metode, media, materi, serta model pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan penggunaan iptek dan juga sesuai dengan kurikulum yang berlaku, serta mampu menjadi pribadi guru yang menjunjung tinggi nilai etika dan integritas. Pembelajaran diselenggarakan dengan menggunakan metode pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa yang berbasis case-based learning dan juga metode project-based learning. Terkait capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan kegiatan pembelajaran. Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep teori kepribadian dan etika profesi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis konsep dan prinsip motivasi dalam belajar. Yang kelima, mahasiswa mampu melaksanakan keterampilan dasar mengajar. Yang keenam, mahasiswa mampu melaksanakan kegiatan micro teaching. Terkait dengan materi pembelajaran, dalam mata kuliah ini terbagi ke dalam 6 topik utama. Yang pertama adalah sejarah perkembangan kegiatan pembelajaran, yang kedua kepribadian dan etika profesi, yang ketiga prinsip motivasi dalam belajar, yang keempat konsep dan teori strategi belajar mengajar, yang kelima keterampilan dasar mengajar, dan yang keenam micro teaching, pembekalan persiapan mahasiswa untuk praktik keterampilan mengajar. Terkait dengan sumber bahan pustaka dalam perkuliahan ini terdiri dari berbagai buku ajar serta artikel hasil penelitian baik nasional maupun internasional, di mana salah satunya adalah modul pembelajaran yang kami susun berkaitan dengan modul pembelajaran penerapan bahan ajar berbasis microlearning yang juga merupakan luaran dari kegiatan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan. Terkait dengan sistem pembelajaran, perkuliahan dilaksanakan secara daring dan luring atau hybrid. Khususnya untuk daring, kami menggunakan platform Zoom, kemudian LMS menggunakan online learning UNC. Terkait metode pembelajaran, yang pertama kami menggunakan metode interaktif lecturing yang berpusat kepada mahasiswa. Yang kedua, kami menggunakan pendekatan kooperatif and participative learning sehingga kegiatan berjalan kooperatif dan juga meningkatkan keterlibatan mahasiswa, baik itu melalui kegiatan tanya jawab dan juga diskusi. Kemudian kami juga menggunakan metode case-based learning, project-based learning, dan juga terakhir adalah praktik micro teaching. Terkait dengan sistem penilaian, ada 4 komponen. Komponen yang pertama adalah keaktifan dan partisipasi mahasiswa dengan bobot 15%, kemudian tugas PJBL dan JBL sebanyak 50% bobotnya, kemudian UTS 15% terkait dengan bobot, dan juga untuk UAS micro teaching dengan bobot 20%. Terkait dengan rubrik penilaian berkaitan dengan proyek karya mahasiswa, rubrik penugasan, rubrik penilaian micro teaching telah disiapkan dan juga tercantum pada RPS. Adapun proses perkuliahan telah mengalami proses digitalisasi mulai dari penyusunan RPS, pencatatan kehadiran, perkuliahan menggunakan pendekatan hybrid dengan bantuan LMS, kemudian proses penilaian melalui syakat UNC, dan juga selanjutnya dalam rangka penguatan kapasitas mahasiswa terkait pencapaian pembelajaran mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan juga mengundang atau menghadirkan alumni yang telah sukses menjadi guru sehingga mahasiswa bisa melakukan sharing, kemudian tukar informasi terhadap alumni yang memang sudah menjadi guru. Berikut saya lampirkan video pembelajaran berkaitan dengan mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dengan setting pada pertemuan kedua dengan materi kepribadian dan etika profesi keguruan. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini seperti yang saya sampaikan minggu lalu ya, hari ini kita akan membahas tentang kepribadian dan etika profesi keguruan. Setelah kita minggu lalu belajar terkait dengan sejarah perkembangan pembelajaran, hari ini kita mulai membahas tentang apakah profesi keguruan itu punya kode etik atau tidak, kemudian apakah ada punya ciri khusus atau tidak berkaitan dengan etika profesi keguruan. Kemudian teman-teman, sebelum saya masuk ke materi hari ini, teman-teman saya mengingatkan untuk melakukan presensi ya, yang sudah disiapkan di LMS. Teman-teman saya kasih waktu mungkin nanti paling lambat jam 9:10, mohon sudah presensi semuanya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, teman-teman diharapkan bisa mengemukakan pengertian profesionalisme guru. Kemudian tujuan yang kedua adalah teman-teman diharapkan bisa menganalisis pentingnya profesionalisme guru dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga, teman-teman diharapkan bisa merinci syarat-syarat guru profesional. Kemudian yang keempat, menggali ciri-ciri profesi keguruan. Kemudian yang terakhir adalah harapannya teman-teman nanti setelah pembelajaran hari ini bisa mengimplementasikan kode etik itu sendiri, kemudian kode etik profesi, dan juga kode etik guru Indonesia. Ingin membedakan ada beberapa aspek yang bisa kita bedakan begitu. Yang pertama tentu dari sisi definisi. Kalau profesi bisa kita definisikan sebagai suatu bentuk pekerjaan yang memerlukan pendidikan tinggi, kemudian keahlian, dan juga biasanya diatur oleh kode etik. Sementara kalau kita bicara tentang pekerjaan, ya kita bisa definisikan secara sederhana adalah seluruh kegiatan atau apapun kegiatan yang kita kerjakan itu bisa menghasilkan keuntungan secara material gitu. Jadi kalau kita bisa garis bawahi gitu ya, kalau profesi tadi kan yang bisa kita garis bawahi adalah bentuk pekerjaan. Secara ringkas ya semua pekerjaan itu adalah profesi. Tetapi belum tentu seluruh profesi itu merupakan suatu pekerjaan. Nah, kemudian untuk aspek yang kedua terkait dengan pendidikan. Untuk profesi mewajibkan adanya tuntutan pendidikan tinggi. Kemudian diarahkan juga memiliki sertifikasi kompetensi, sementara pekerjaan tidak selalu memerlukan pendidikan formal. Kemudian keahlian untuk profesi harus berbasis ilmu dan teori, sementara pekerjaan keahlian bisa bersifat teknis atau keterampilan praktis. Jadi kalau kita bahas lebih lanjut terkait dengan profesi, secara terminologi, secara arti kata begitu ya, adalah suatu pekerjaan yang mensyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya, yang ditekankan pada pekerjaan mental. Nah, yang unik di sini kan ada istilah kata pekerjaan mental. Nah, pekerjaan mental yang dimaksud di sini adalah, jadi ketika kita bicara tentang profesi, itu tidak hanya terkait dengan keterampilan secara teknis, tetapi juga pekerjaan secara mental. Mental itu maksudnya ya keterampilan berpikir kritis, dan seterusnya, bagaimana problem solve-nya, dan seterusnya. Jadi ketika kita bicara tentang profesi, tidak hanya keterampilan teknis yang dia punya, tetapi juga berkaitan dengan keterampilan soft skill-nya, kemudian teori, pengetahuan, keterampilan, itu pasti include di dalamnya. Jadi kalau kita bicara lebih lanjut, ada 3 pilar profesi. Yang pertama adalah pengetahuan itu sendiri, kemudian yang kedua adalah keahlian, dan juga yang terakhir adalah persiapan akademik. Jadi kalau pengetahuan ya pasti seorang profesional atau orang yang berprofesi pada suatu pekerjaan, yang pasti dia punya pengetahuan tentang itu. Pengacara pasti dia punya pengetahuan tentang hukum. Guru pasti dia punya pengetahuan tentang bagaimana cara mengajar, kemudian materi atau mata pelajaran tertentu yang dia mengajar, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah keahlian. Nah, keahlian di sini bisa dia dapatkan melalui kegiatan-kegiatan seperti pelatihan dan seterusnya. Artinya dia juga selain memiliki pengetahuan tentang teori, tetapi dia juga memiliki keterampilan. Yang terakhir adalah persiapan akademik. Nah, kedua poin tadi berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, itu harus didapatkan melalui persiapan akademik. Jadi kalau kita bicara tentang profesional, yaitu orang yang menyandang suatu profesi. Sementara kinerja atau performance seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Jadi kalau kita bicara tentang profesionalisme adalah sifat profesi yang dapat ditampilkan dalam perbuatan, bukan hanya dalam kata-katanya saja. Jadi kalau profesi itu ya termnya, kemudian kalau profesional itu adalah orangnya profesional. Kemudian yang terakhir, kalau kita bicara tentang profesionalisme itu ya sifat profesi yang tentunya dia terikat sesuai dengan profesinya masing-masing. Oke, teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, silakan Fatin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatin. Izin bertanya, kenapa sih pendidikan tinggi itu dianggap sebagai syarat utama dalam suatu profesi? Ini terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Fatin. Pertanyaan yang bagus gitu ya. Tentu selalu saya sampaikan ya di kelas bahwa kita itu ketika menjadi seseorang atau menjadi suatu individu itu perlu yang namanya diferensiasi dengan orang lain. Kita harus punya pembeda dengan orang lain. Nah, yang membedakan antara profesi dan juga pekerjaan adalah yang tadi saya sampaikan bahwa kita membutuhkan adanya legitimasi, adanya pengakuan dan seterusnya, sehingga kalau kita ingin mendeklar bahwa kita itu adalah seorang yang profesional atau pekerjaan yang kita lakukan itu adalah profesi, maka kembali ketika pilar tadi bahwa kita harus punya pengetahuan, keterampilan, dan juga persiapan akademik tadi, sehingga
perguruan tinggi atau pendidikan yang tinggi itu menjadi salah satu poin penting, syarat utama dalam kita bicara tentang suatu profesi. Kira-kira singkatnya seperti itu, Fatin. Sudah paham ya? Sudah paham. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Fatin. Sekarang kita bicara tentang prinsip profesionalitas. Dalam konteks keguruan, sebagai teman-teman sebagai calon guru gitu ya, ada beberapa prinsip kalau kita bicara tentang profesionalitas guru. Prinsip yang pertama adalah memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Jadi ketika teman-teman nanti menjadi guru, tentu mindsetnya bukan hanya misalnya teman-teman bekerja menjadi guru untuk dapat penghasilan, tapi lebih dari itu harus ada panggilan jiwanya, bagaimana teman-teman mengabdi untuk mendidik anak-anak, kemudian harus ada bakat dan minatnya juga. Kalau teman-teman nggak punya bakat, misalnya guru SD gitu ya, teman-teman nggak punya bakat untuk ngomong anak-anak SD ya susah. Nanti teman-teman bisa jadi ngajarnya dengan metode VOC, kerja roti dan seterusnya. Kalau A harus B dan seterusnya. Jadi tentunya tidak hanya berkaitan dengan untuk mencari penghasilan, tetapi lebih dari itu. Itu prinsip pertama. Kemudian prinsip kedua adalah memiliki kompetensi dan kualifikasi akademik. Kembali ke poin yang tadi, bahwa ketika kita bicara tentang profesi itu harus ada syarat kualifikasinya, kemudian kompetensinya seperti apa. Jadi kalau kita bicara tentang undang-undang gitu ya, tentang peraturan, itu sudah diatur juga oleh pemerintah kita. Kalau misalnya untuk kompetensi itu ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Kalau tidak salah ya, nanti cek sendiri. Itu tentang guru dan dosen. Kemudian juga ada Permendiknasnya lagi, itu yang untuk mengatur kompetensi apa yang harus dimiliki oleh guru. Itu ada 4, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Termasuk juga kualifikasi akademiknya, minimal lulusan apa, gitu ya, minimal kualifikasi akademiknya seperti apa untuk menjadi seorang guru. Contoh dosen, minimal S2. Dulu masih boleh S1, semakin berkembangnya zaman dinaikkan lagi menjadi S2. Sekarang bahkan di beberapa kampus untuk menjadi dosen itu minimal S3. Nah, untuk guru sampai saat ini itu masih S1. Tetapi kalau misalnya teman-teman browsing gitu ya, di Finlandia, di negara-negara pendidikannya yang maju itu, rata-rata guru itu minimal adalah S2. Bahkan ada yang setingkat S3. Tetapi kalau teman-teman cek lebih lanjut, kesejahteraan guru di negara-negara yang lain itu tentunya lebih sejahtera. Karena mulai dari inputannya itu sudah bagus. Pertama itu, yang kedua adalah kesadaran pemerintahnya bahwa ya profesi guru itu ya yang paling penting gitu ya. Yang ketiga adalah integritas dan etika moral. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana etika seorang guru. Tentunya seorang guru harus punya moral dan juga etika. Selanjutnya adalah komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat. Tentu semua profesi harus punya komitmen untuk terus belajar. Contoh sederhana, nggak usah guru, pengacara. Mungkin setiap tahun, setiap sekian tahun itu ada perubahan peraturan. Misalnya, kalau kita nggak update, nggak belajar ya tentunya, ya kita akan ketinggalan. Termasuk kasus-kasus yang lain gitu ya. Contoh misalnya, kemarin teman saya namanya Ariel itu lagi rame sama Ahmad Dhani itu terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta. Nah itu juga kalau misalnya kita nggak update, nggak belajar tentang itu ya susah juga. Jadi harus update. Termasuk guru. Pembaharuan kurikulum, kemudian updating IT dan seterusnya, kita nggak boleh tertinggal. Selanjutnya kemampuan berkolaborasi dan komunikasi, dan terakhir adalah tanggung jawab sosial dan keadilan. Tentu ketika kita mengajar ya nggak boleh diskriminatif. Mungkin mentang-mentang si A anak pejabat, yang A ini dipuji-puji terus, si B yang anaknya siapa gitu nggak pernah dapat penghargaan apapun dan seterusnya. Jadi nggak boleh diskriminatif. Ya, selanjutnya teman-teman, jadi menurut peraturan pemerintah, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kalau misalnya teman-teman nanti di materi berikutnya gitu ya, nanti akan belajar juga terkait dengan apakah itu pendekatan andragogi dan pedagogi. Nah, itu di pertemuan berikutnya. Nah, untuk kompetensi pedagogik setidaknya ada 7 kompetensi yang harus dimiliki oleh teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman harus mampu memutuskan mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana materi itu mendukung tujuan pengajaran. Jadi teman-teman selain punya pengetahuan tentang pembuatan media, teman-teman juga harus tahu kapan waktunya, tempatnya di mana, itu harus bisa menyesuaikan. Yang kedua, teman-teman harus mampu mengembangkan potensi peserta didik. Tentunya peserta didik itu merupakan individu yang unik ya, punya potensi yang berbeda, sehingga teman-teman harus mampu mengidentifikasi hal-hal tersebut. Yang ketiga adalah menguasai prinsip-prinsip dasar pembelajaran berbasis kompetensi, mengembangkan kurikulum, merancang pembelajaran. Kemudian yang keenam adalah melaksanakan pembelajaran itu sendiri. Yang ketujuh adalah menilai proses dan hasil pembelajaran yang mengacu pada tujuan utuh pendidikan. Nah, yang kedua berkaitan dengan kompetensi kepribadian. Kompetensi kalau istilah sederhananya personality-nya, keterampilan kepribadian. Yang pertama adalah guru harus mampu menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Jadi nggak boleh guru itu mut-mutan. Misalnya, teman-teman ada yang belum menikah, kemudian jadi guru, lagi berantem sama pacarnya, siswanya yang diomelin misalnya. Itu bukan istri saya, orang lain. Kemudian, yang kedua ya, menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia, yang menjadi teladan bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga, berperilaku sebagai pendidik yang profesional. Yang keempat adalah mengembangkan diri secara terus-menerus sebagai pendidik yang profesional. Yang terakhir adalah dapat menilai kinerjanya sendiri. Jadi harus selalu introspeksi, self-assessment untuk perbaikan ke depannya.
Oke, berikutnya ada kompetensi sosial, teman-teman. Kompetensi sosial yang paling penting yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Apakah itu dengan pimpinan, dengan siswa, dengan rekan sejawat, dan seterusnya. Oke, kemudian yang terakhir, kompetensi yang keempat adalah kompetensi profesional. Nah, yang pertama adalah guru harus punya pengetahuan atau menguasai landasan kependidikan. Nah, kalau kita bicara tentang landasan kependidikan tentu banyak hal, landasan filosofinya, landasan yuridisnya, dan seterusnya. Kalau kita bicara tentang landasan filosofis gitu ya, kalau kita di mata kuliah sebelumnya, teman-teman yang ketemu dengan saya, pasti kita belajar tentang landasan filosofis ya. Bahwa kalau filosofis itu ada pendekatan behavioristik, ada kognitivistik, kemudian ada humanistik, dan juga ada yang terakhir ada konstruktivistik. Nah, masing-masing nggak saya jelaskan satu-satu ya, tetapi paling tidak ketika kita punya pengetahuan ini, gitu ya, kita bisa memilah dan memilih kira-kira pendekatan apa yang kita mau gunakan untuk anak didik kita. Apakah kita mau menggunakan pendekatan behavioristik, apakah kita menggunakan konstruktivistik, dan seterusnya. Jadi, teman-teman paling tidak, teman-teman harus menguasai landasan kependidikan. Kalau misalnya landasan yuridis ya, tadi yang saya bilang, teman-teman harus menguasai misalnya peraturan-peraturan apa yang membawahi atau mengatur guru. Misalnya Undang-Undang Nomor 14 Guru dan Dosen tahun 2005. Itu juga harus paham, jangan sampai nanti teman-teman jadi guru ditanya Undang-Undang Guru dan Dosen itu nomor berapa, isinya apa gitu ya. Jangan sampai misalnya, maaf Pak, saya nggak tahu, terus ditanya dosennya siapa gitu. Kalau dosennya siapa ditanya, nggak tahu, saya yang celaka gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah memahami dalam bidang psikologi kependidikan. Oke, jadi kalau ranah psikologi pendidikan, teman-teman, saya ingin tulis ya. Jadi kalau kita bicara tentang psikologi pendidikan, tentu ada 3 hal yang dikembangkan dalam seorang mahasiswa atau peserta didik. Pertama adalah kognitifnya, kemudian psikomotoriknya, kemudian ada afektif atau sikapnya. Nah, jadi teman-teman harus melihat itu juga. Jadi harus mengetahui perkembangan peserta didik secara psikologi. Kemudian selanjutnya ada menguasai materi pelajaran. Kemudian yang terakhir adalah punya kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir secara ilmiah. Jadi teman-teman, jadi seorang guru nanti punya tanggung jawab untuk melaksanakan PTK. PTK itu adalah penelitian tindakan kelas. Jadi misalnya teman-teman punya problem, gitu ya, punya problem, kemudian yaitu diselesaikan melalui PTK. Kalau kepala sekolah, misalnya dari teman-teman punya rezeki jadi kepala sekolah nanti ya, itu namanya PTS, penelitian tindakan sekolah. Oke, kira-kira itu dulu teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan. Siapa dulu? Oke, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizkia, izin bertanya. Jadi dalam praktik nyata di sekolah itu bagaimana sih Bapak melihat implementasi dari kode etik guru itu sendiri? Apakah lebih banyak ditaati atau malah justru lebih banyak yang diabaikan? Dan kira-kira itu apa aja sih Pak penyebabnya? Oke, terima kasih. Coba lanjut dulu. Silakan Tessa. Jadi perkenalkan, nama saya Tessa. Saya izin bertanya. Saya sudah mendengarkan tadi tentang kompetensi profesional ya, terus sudah mencatat juga pertanyaan yang saya bertanya-tanya itu kan dengan berkembangnya teknologi dan tantangan sosial pada era ini kan kita sebagai guru juga tidak mudah ya menyesuaikan dengan banyaknya karakter murid maupun mahasiswa. Nah, menurut Bapak nilai-nilai apa dalam kode etik guru yang perlu dikuatkan agar profesi guru ini tetap bermartabat di hadapan mahasiswa maupun murid? Itu saja Pak. Oke, terima kasih. Tadi siapa? Tessa dan Rizkia. Pertanyaannya bagus ya. Saya coba elaborasi kedua pertanyaan ini ya. Tentunya kalau kita bicara tentang kenyataan di lapangan gitu ya, tentu kode etik menjadi penting. Kalau misalnya terjadi ketidaksesuaian, penyimpangan tentu ada aja yang seperti itu. Banyak hal ya, banyak contoh. Tetapi makanya tadi ada beberapa poin yang memang benar kata Tessa. Jadi ada beberapa poin yang perlu kita pegang sebenarnya. Mulai dari apakah itu kejujuran, kemudian bagaimana kita menjaga integritas diri, dan seterusnya. Jadi sekali lagi ada beberapa memang etik gitu ya. Kita juga harus melihat norma-norma yang ada di sekitar ya, sehingga kita terjaga dari hal-hal yang melanggar etika. Kemudian juga kalau misalnya penyebab juga, kalau ditanya tentang penyebab, ya tentu yang pertama kurangnya adanya pembinaan di sekolah sehingga guru merasa tidak dibina. Kemudian ya dari guru itu sendiri faktor lingkungan di masyarakat gitu ya. Jadi dia tidak menyadari bahwa dia itu menjadi teladan bagi siswanya dan seterusnya. Jadi memang banyak hal. Mungkin itu Rizkia, Tessa sudah dipahami ya? Oke, terima kasih. Kalau kita sederhanakan gitu ya, bahwa ketika kita menjadi guru itu punya 3 hal untuk ketika kita bicara profesi ya, yaitu punya kualifikasi, kemudian kompetensi, dan juga sertifikasi. Jadi yang pertama adalah kualifikasi, jadi diperoleh melalui pendidikan tinggi, minimal S1 ataupun D4.
Kemudian yang kedua, memiliki kompetensi ada 4, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah memiliki sertifikasi pendidik. Oke, kita masuk ke etika. Kalau kita artikan gitu ya, dari bahasa ethos, dari bahasa Yunani, itu bisa kita bahasakan merupakan suatu kebiasaan, adat ataupun watak. Kemudian etika merupakan ilmu tentang filsafat moral, yaitu mengenai nilai, norma, dan moralitas dalam tindakan manusia. Nah, secara sederhana ada 3 pilar di dalam kita mendefinisikan etika. Yang pertama adalah etika sebagai filsafat moral ataupun value, nilai. Kemudian yang kedua adalah etika sebagai ilmu tentang tingkah laku. Dan yang terakhir adalah etika sebagai ilmu untuk memfilter, menyelidiki mana yang baik dan mana yang benar. Nah, perilaku etika meliputi ya pertanggungjawaban, kemudian pengabdian, kesetiaan, kepekaan, kemudian ada persamaan dan juga kebatasan. Jadi beberapa perilaku ini yang perlu kita pegang sebagai calon seorang guru. Kemudian ini ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan guru, misalnya mengambil jalan pintas pembelajaran. Yang kedua, menunggu peserta didik berperilaku negatif. Jadi tidak ada pencegahan gitu, tidak ada tindakan preventif. Nunggu siswanya melakukan kesalahan dulu baru kita melakukan tindakan. Jadi itu juga perlu dihindari. Kemudian menggunakan destruktif disiplin. Misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan, kita melakukan hukuman yang misalnya bisa mempermalukan siswa itu sendiri. Contoh misalnya si A melakukan kesalahan, saya marah-marahin di depan orang, pasti si A itu kan dia malu. Kemudian juga pasti akan muncul rasa trauma tersendiri. Bisa jadi akan lebih nakal lagi gitu ya. Kemudian yang keempat, mengabaikan perbedaan peserta didik. Kemudian yang paling fatal ya pasti kalau kita merasa paling pandai gitu, nggak mau menerima kritikan dan seterusnya. Yang keenam, tidak adil. Jadi kalau jalan pintas itu ya terlepas siswanya berhasil atau enggak, selama dia aman dari hal-hal yang tidak diinginkan, itu juga bisa diartikan seperti itu. Bisa juga misalnya ketika guru atau dosen mengambil jalan pintas dalam pembelajaran itu ya misalnya ketika kita membutuhkan media pembelajaran, kita copy paste dari yang lain, melakukan plagiarisme, nggak ada proses inovasi, nggak ada proses perbaikan dan seterusnya. Itu juga merupakan suatu pengambilan jalan pintas gitu ya dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir tadi ada memaksa hak ya kepada peserta didik. Kemudian kita lanjut ke perilaku guru yang kurang mendidik adalah misalnya memarahi siswa ketika siswa tidak bisa menjawab, kemudian menggunakan waktu dengan tidak tepat, cara mengajar yang monoton, diskriminatif, gitu ya, membeda-bedakan, kemudian memberikan penghargaan yang berlebihan. Yang keenam, terlalu permisif dengan siswa. Oke teman-teman, nah kalau kita misalnya bicara tentang kode etik guru, terutama di Indonesia, tentu kita punya kode etik keguruan di negara kita yang dibuat oleh PGRI tentunya. Nah yang pertama adalah guru berbakti menjunjung peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila, nasionalisme, gotong royong yang sesuai dengan 5 nilai Pancasila. Kemudian guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Kemudian guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan penyuluhan. Kemudian guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Kemudian guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial, jadi sesama rekan sejawat. Dan yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiaan sosial. Nah yang terakhir ini ya, nomor 8, ada guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi, dalam hal ini adalah PGRI, sebagai suatu perjuangan dan pengabdian. Yang terakhir adalah guru melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Sehingga tentunya adanya kode etik punya tujuan. Tujuan yang pertama adalah menjunjung tinggi martabat profesi, sehingga ketika kita melaksanakan kode etik itu dengan baik, maka martabat profesi kita sebagai guru itu juga akan terjaga. Yang kedua adalah menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Yang ketiga, meningkatkan pengabdian para anggota. Yang keempat, meningkatkan mutu profesi. Dan tentunya adalah tujuannya adalah meningkatkan mutu organisasi. Nah, di sini ada beberapa case ya terkait dengan pelaksanaan etika ataupun penyimpangan. Ada misalnya ada kasus guru melakukan seperti yang terpampang ya, melakukan pencabulan. Kemudian ada yang guru yang berinovasi di tengah keterbatasan. Kemudian ini juga perjuangan guru di pelosok gitu ya, di daerah tertinggal untuk memerangi semasa Covid kemarin. Artinya ada terjadi inovasi di sana. Nah, pertanyaan adalah apa yang teman-teman harus lakukan terhadap kasus-kasus yang tadi. Nah, teman-teman silahkan bentuk 3 sampai 4 orang dalam satu kelompok. Lalu teman-teman silahkan melakukan sebuah diskusi untuk kira-kira identifikasi kompetensi apa saja yang terlibat pada kasus-kasus tersebut. Kemudian utarakan alasan dan analisis Anda serta utarakan solusi jika Anda menemukan masalah dalam kasus tersebut. Kemudian silakan rekam diskusi teman-teman itu boleh melalui platform Zoom, atau misalnya teman-teman secara luring kemudian direkam untuk berdiskusi tentang itu juga boleh, silakan. Nah kemudian hasil rekaman tadi, video tadi silakan diupload di channel YouTube-nya masing-masing. Silakan link videonya dikumpulkan pada LMS yang sudah disiapkan. Yang terakhir, teman-teman juga mohon nanti siapkan atau buat kelompok paper sederhana berkaitan dengan analisis kasus tersebut. Itu juga tolong diupload
pada LMS yang telah disiapkan. Nah, teman-teman kalau buka LMS, di situ ada deadline pengumpulan. Deadline pengumpulan adalah 1 minggu dari pertemuan hari ini atau di pertemuan berikutnya. Nanti teman-teman akan diminta untuk mempresentasikan terkait dengan hasil analisis kasus teman-teman. Terkait dengan penugasan hari ini ada pertanyaan teman-teman? Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan teman-teman. Silakan ikuti yang di layar ya. Tolong join di menti.com dengan kode yang ada di layar 8712 3903. Teman-teman juga bisa scan barcode-nya. Oke, teman-teman. Yang pertama, kita ke slide berikutnya ya. Ketika kita sudah belajar terkait dengan etika tadi ya, nilai-nilai apa saja yang perlu kita pegang, gitu ya. Pertanyaan pertama adalah, teman-teman, kira-kira nilai etika apa yang paling Anda yakini penting ketika teman-teman itu menjadi guru nantinya? Terutama ya pasti guru profesional. Contohnya kejujuran, keadilan, empati, dan juga tanggung jawab. Silakan. Oke, di sini ada integritas, tanggung jawab, keadilan. Kemudian apa lagi itu? Empati, tanggung jawab. Ada profesionalisme. Ya, jadi paling tidak teman-teman sudah punya gambaran ya bahwa ketika teman-teman nantinya menjadi seorang guru ataupun jadi dosen gitu ya, amin. Teman-teman punya beberapa nilai yang memang harus dipegang teguh gitu. Nah, pertanyaan kedua. Dalam situasi nyata di kelas gitu ya, tentunya teman-teman kan menjadi teladan gitu ya, menjadi teladan bagi siswa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Anda akan mempraktikkan nilai-nilai tersebut untuk menjadi teladan bagi siswa Anda. Oke, menjaga kerapihan dan mematuhi aturan. Kemudian ada yang menjawab rajin dan disiplin, menghargai setiap kemampuan siswa, berbicara dengan santun, memberikan contoh yang baik. Kemudian saya akan datang tepat waktu untuk menerapkan nilai kedisiplinan, berani mengakui kesalahan. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi paling tidak teman-teman sudah punya gambaran begitu ya bahwa nantinya untuk situasi nyata di kelas, teman-teman ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan gitu ya untuk menerapkan nilai-nilai yang tadi disampaikan. Nah, kemudian adalah ketika kita bicara tentang etik gitu, teman-teman, pasti ada yang namanya dilema etis, ya. Ada yang namanya dilema etis. Contohnya di sini adalah misalnya teman-teman dihadapkan dengan teman-teman harus bersikap jujur sebagai bagian dari nilai etika. Kemudian tapi teman-teman juga harus punya kepentingan untuk menjaga perasaan siswa gitu. Oke, teman-teman. Jadi bisa kita tarik kesimpulan begitu ya bahwa yang namanya dilema etis itu pasti ada, apapun itu profesinya. Jadi ada hal yang memang nilai yang harus kita terapkan, tetapi kita perlu memikirkan hal lain juga. Contohnya tadi adalah menjaga perasaan siswa. Dan tentu ada treatment tersendiri misalnya. Jadi kita harus melakukan yang namanya misalnya apresiasi terlebih dahulu baru memberikan masukan-masukan. Jadi jangan langsung misalnya istilah sederhananya mematahkan semangat siswa itu. Jadi harus ada treatment tersendiri. Oke, teman-teman, terakhir dari saya. Jadi intinya ketika kita bicara tentang profesi, bukan pekerjaan, ataupun profesi atau pekerjaan itu sebagai suatu profesi, maka itu pasti akan memiliki kode etik. Nah, kode etik itu yang harus kita ikuti. Hal ini untuk menjaga martabat profesi itu sendiri dan juga martabat kita sendiri sebagai individu. Jadi tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang lain. Di mana tujuan utamanya adalah ketika kita bicara tentang profesi keguruan, untuk mencetak siswa-siswa, lulusan-lulusan yang diharapkan oleh bangsa gitu ya. Kira-kira itu teman-teman perkuliahan hari ini ya. Karena tadi kita tidak mulai dengan berdoa, mari kita tutup dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Untuk PJ, Nazar, minta tolong dipimpin berdoa untuk mengakhiri perkuliahan. Silakan Nazar. Baik, supaya pembelajaran kita juga berguna buat kita. Sebelum menutup, kita mengucapkan atau membacakan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa ibu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nazar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.